Yang ketiga ada aliran energi. Aliran energi yaitu proses berpindahnya energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Aliran energi dapat berupa ranting makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme, sedangkan jaring-jaring makanan adalah proses rantai makanan yang lebih kompleks. Kemarin ada soal, kakak suruh buatkan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Banyak yang masih salah, banyak yang buatnya itu rantai makanan. Jadi ternyata beda ya antara rantai makanan jaring-jaring makanan. Kalian bisa lihat di sini, ini yang rantai makanan dan ini yang jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan itu ya hanya kita menunjukkan bahwa dari produsen dimakan konsumen primer, dari konsumen primer dimakan konsumen sekunder dimakan konsumen tersier, hanya gitu aja, lurus aja gitu seperti rantai. Tapi kalau jaring-jaring makanan itu dia lebih kompleks, hewannya jauh lebih banyak, produsennya juga nggak cuma satu, jadi kita bisa tahu nih produsen yang rumput ini tuh ternyata nggak hanya dimakan oleh tikus loh, ternyata dimakan juga oleh belalang. Terus tumbuhan yang berbunga ini nggak cuma dimakan oleh belalang loh, ternyata dimakan juga oleh kupu-kupu. Jadi lebih kompleks, lebih apa ya, hewannya lebih banyak. Ini yang disebut sebagai jaring-jaring. Nah, di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini juga ada urutan tingkat trofik namanya, yaitu produsen ini masuk ke tingkat trofik 1, konsumen primer ini masuk ke tingkat trofik 2, dan konsumen tersier ini masuk ke tingkat trofik 3, dan seterusnya. Nah, di dalam rantai makanan ini, tidak semua energi itu dapat dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan. Makanya di sini ada yang namanya piramida makanan atau sering disebut dengan piramida ekologi. Bentuknya mengerucut ke atas. Di sini kemarin ada soal kenapa bentuknya mengerucut ke atas, kalian jawabnya masih salah semua ya. Jadi kenapa bentuknya mengerucut ke atas itu karena setiap energi yang berpindah dari produsen ke konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2 itu tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Contohnya, gimana sih Kak contohnya? Contohnya misalkan tumbuhan ini sebagai produsen itu dia menyerap 100% energi dari sinar matahari, tapi nanti hasil dari yang dimakan oleh konsumen tingkat 1 ini tidak 100% energinya itu bisa diserap, karena kan si produsen tadi ini udah menggunakan energi yang 100% tadi itu udah digunakan untuk transpirasi, untuk fotosintesis, jadi udah ada yang terbuang ke atmosfer, jadi tinggal sisa beberapa, dan itu juga tidak bisa diambil semua oleh konsumen tingkat 1-nya. Kemudian nanti seterusnya, konsumen tingkat 1 juga tidak semuanya bisa diserap oleh konsumen tingkat 2 karena digunakan juga untuk pertumbuhan, digunakan untuk bernapas. Tuh, jadi bentuknya memang mengerucut seperti ini karena setiap tingkatan itu pasti ada energi yang terbuang. Selanjutnya ada suksesi. Suksesi yaitu proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Skala waktunya bisa puluhan tahun atau bahkan jutaan tahun setelah kepunahan massa. Suksesi itu cuma ada dua, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Kemarin yang jawab pertanyaan tentang suksesi ini banyak juga yang salah. Ada yang jawabnya suksesi tersier, suksesi apa tuh? Pokoknya bukan primer dan sekunder. Padahal ternyata suksesi itu cuma dua, primer dan sekunder aja. Tapi kalian ada yang jawab tersier. Jadi itu salah ya. Karena suksesi itu hanya primer dan sekunder. Yang primer itu pembentukan komunitas makhluk hidup yang sebelumnya tidak ada. Dan yang sekunder itu perubahan yang terjadi karena terganggunya habitat. Contoh suksesi primer itu seperti letusan Gunung Krakatau yang akhirnya memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya pada tahun 18 berapa itu lupa saya. Nah itu dia karena benar-benar hancur ekosistemnya, jadi sehingga harus membentuk komunitas yang tadinya
nggak ada, jadi dimulai lagi, dibentuk lagi, mulai dari lumut, terus vakum, sehingga tumbuhannya lengkap. Kemudian kalau suksesi sekunder itu perubahan yang terjadi karena terganggunya habitat, itu contohnya kayak tsunami atau kebakaran hutan. Jadi dia hanya hilang beberapa aja dan kemudian bisa dilanjutkan tanpa harus mulai dari tumbuhan yang paling dasar.